Salam Vincentian, saudara-saudari. Kita teruskan tentang semangat Vincentius. Lihat bagaimana kita setia padanya. Dan saya ambil kali ini lanjutan dari renungan tentang pekerjaan. Kita ditugas untuk bekerja demi orang miskin. Orang miskin. Coba kita sebut mereka dengan nama itu. Bukan cari suatu istilah yang hebat-hebat. Kalau sebut orang miskin, sebut miskin. Disebut sederhana, itu sederhana, bukan miskin. Jangan kita meniru kita orang-orang munafik. Dan menyebut orang miskin justru bukan menghina mereka, tetapi menyatakan bahwa mereka adalah kurban yang perlu ditolong. Saya selalu berkeberatan kalau saya dengar kita menolong orang miskin rohani dan jasmani. Rohani silakan, ada kongregasi untuk kita. Untuk itu kita untuk orang miskin jasmani. Dan saya ambil dari buku ini nomor halaman 74. Kalau kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau datang ke dunia untuk melakukan apa? Jawaban, mendampingi orang miskin. Dan untuk apa lagi? Jawabnya, mendampingi orang miskin. Ini khotbah Yesus di Nazaret. Evangelizari pauperibus missinme. Saya diutus untuk memberi kabar baik, yaitu harapan, menghargai orang miskin. Dan dalam halaman 75, pikirkanlah saudara-saudaraku bahwa bagi Tuhan Yesus yang dianggap paling penting ialah berkarya demi orang miskin. Bila kita berkarya demi orang yang bukan orang miskin, itu pelayanan sampingan. Dua hal itu dari konferensi kepada konfrater Vincentian. Dan kedua-duanya sangat menantang kita. Saya ingat waktu saya baru menjadi pastor paroki, atau pastor, itu bukan pastor paroki tapi pastor pembantu. Saya ditugaskan di paroki kami, CM di Paris. Paroki itu dibuka karena tempat orang miskin. Dan ternyata bahwa pelan-pelan tempat itu menjadi makin kaya. Maka superior CM serahkan paroki itu kepada keuskupan Paris dengan berkata, ya, bukan lagi tugas kami. Di Nanggapino, Kalimantan Barat, di mana saya juga menjadi pastor rekan. Nanggapino, paroki yang paling kaya di Keuskupan Sintang, kami serahkan kepada Projo. Ini sederhana. Tetapi kalau kita tentunya harus hidup, bukan kira bahwa semua akan turun dari surga, tetapi toh kalau pilihan kita tidak sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan kongregasi,
tujuan Vincentian perlu dipikirkan. Ingatlah contoh yang paling menonjol dari Sister atau Mother Teresa di India. Dia sudah kerja sebagai guru di suatu sekolah untuk orang kaya di India, dan sangat dihargai sebagai guru yang murid-muridnya sangat suka dengan dia. Tetapi jalan-jalan dia lihat begitu banyak orang yang mati di kaki lima, begitu banyak orang yang tidak diperhatikan. Dia keluar dari kongregasinya dan menciptakan suatu kelompok untuk mendampingi orang-orang yang begitu mati tanpa ditolong. Ini saya tidak tahu apakah Mother Teresa pernah merasa dalam semangat Vincentian. Saya kira tidak perlu. Dia menghayati Injil. Dia berkata bahwa pernah dalam mimpi dia lihat Yesus yang berkata, "Saya haus." Dan ini mendorongnya. Sama untuk Vincentius, sama untuk Louis de Marillac, dan saya kira juga yang dari Ozanam. Di antara anggota-anggota Ozanam adalah orang yang mendirikan kongregasi Vincentian untuk justru pergi ke tempat orang paling miskin. Yang perlu kita pikirkan, di mana mereka? Dulu abad ke-17 jelas di pedesaan, di kampung-kampung, di pedalaman. Sekarang apakah di situ? Kampung-kampung menjadi tempat kosong. Tidak ada petani-petani kecil lagi. Semua perusahaan. Dan kalau orang buat rumah di pedesaan, di daerah saya di Prancis, ini rumah untuk hidup santai, sebagai tempat yang tidak perlu dipikirkan kerja, entah karena mereka pensiun atau ini disebut rumah kedua. Maka barangkali ya kita Vincentian harus lebih pikirkan cari di mana sekarang kemiskinan. Jelas di Indonesia, di kota. Ada kemiskinan di kampung, tetapi toh lebih parah. Lihat sekarang keadaan dengan corona, di mana orang-orang yang datang dari desa untuk bisa hidup sekarang menganggur dan tidak diperbolehkan kembali ke desanya. Hidup bagaimana mereka? Oke, keadaan darurat dibantu oleh pemerintah dan oleh berbagai yayasan lain. Jelas, sekali lagi saya kira virus corona itu menimbulkan solidaritas. Maka ini kesempatan untuk pikirkan di mana kemiskinan-kemiskinan baru, di mana kemiskinan-kemiskinan yang paling menonjol. Bukan hanya teruskan yang sudah, tetapi kreativitas. Itu yang dikerjakan oleh Vincentius. Kalau dia misalnya menolong bangsawan itu, bangsawan dari daerah Lorraine atau Picardy, di mana ada perang dan di mana mereka menjadi sangat miskin dan pun malu, tidak berani minta tolong
karena sebagai bangsawan ya rasa hina, maka caranya menolong orang itu tanpa mereka merasa dihinakan atau diremehkan. Itu satu contoh. Sekali lagi, Vincentius mengakui bahwa mereka miskin, bukan untuk menghina mereka, tetapi justru untuk mengembalikan harga diri mereka dengan mengeluarkan mereka dari kemiskinan, bukan menolong untuk sementara. Itu prinsipnya dia pilih di kampung karena disitulah waktu itu. Sekarang coba kita pikir, dan dia juga melihat bahwa dalam Injil Yesus tidak segan sebut miskin, berbahagialah orang miskin. Apa kita berkeberatan pakai kata itu? Dan dia juga berkata bahwa dia datang untuk mengangkat martabat dari orang miskin itu. Kita mau memberi kembali suatu harga diri, dan untuk itu melayani mereka. Memang, dan dari situ Vincentius adalah seorang yang realistik. Dia berkata yang sungguh-sungguh miskin, dia mereka kotor, mereka kasar, mereka dekatilah mereka dengan lemah lembut, dengan menghargai. Dan dia mengalami itu kalau rasa dekat dengan mereka sebagai orang yang mengambil bagian dalam frustrasi mereka, dalam kesulitan mereka. Pintu hati mereka terbuka dan mulailah kesempatan untuk mengangkat mereka, bukan merendahkan diri untuk pergi kepada mereka, tetapi anggap mereka sebagai tuan dan majikan kita, sebagai orang yang diutus untuk melayani mereka seperti seorang pelayan melayani majikannya. Ini yang dibuat oleh Yesus, dan saya sangat suka kata tadi yang disebut. Yesus ditanya, datang untuk apa? Untuk mendampingi, untuk memberi kabar baik kepada orang miskin. Itu saja kah? Ya, itu saja. Semoga untuk kita Vincentian dalam gereja menjadi saksi dari opsi atau pilihan Yesus yang mutlak.